Halo guru-guru hebat, perkenalkan nama saya Ahmad Fikri Mazdan, CGP Angkatan 10, 123, Jabar, Tias Widaningsih. Saya dari Kabupaten Sumedang. Latar belakang penerapan budaya positif. Sekolah merupakan salah satu ekosistem tempat tumbuh dan berkembangnya murid. Sejatinya, sekolah harus menjadi lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi murid. Begitupun dengan guru harus dapat menghasilkan ekosistem sekolah yang berpihak pada murid dan menjadi pamong dan menuntun murid mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya sebagai individu maupun anggota masyarakat dengan membiasakan budaya positif di sekolah berdasarkan keyakinan yang mereka yakini memiliki nilai-nilai kebajikan yang dituju agar dapat terwujudnya profil pelajar Pancasila. Tujuannya mewujudkan disiplin positif, menumbuhkan motivasi intrinsik yang muncul karena murid meyakini nilai-nilai kebajikan dalam menjalankan disiplin positif, terbentuknya karakter murid berakhlak mulia, dan mewujudkan budaya positif melalui penerapan segitiga restitusi. Tolak ukur terlaksananya budaya positif. 1. Terwujudnya penerapan segitiga restitusi. 2. Guru dan murid menunjukkan budaya positif sesuai dengan segitiga restitusi. 3. Perubahan karakter dan perilaku sesuai dengan penerapan segitiga restitusi pada murid. Dan yang keempat, guru menuntun murid mencari solusi dari kesalahan yang dilakukan. Lini masa tindakan yang dilakukan. 1. Membuat perencanaan aksi nyata budaya positif. Yang kedua, guru dan murid melakukan budaya positif melalui penerapan segitiga restitusi. Yang ketiga, meminta dukungan kepada kepala sekolah untuk melaksanakan aksi nyata. Yang keempat, melakukan diseminasi budaya positif kepada komunitas belajar Sawargi yang ada di SMPN 1 Surian dan guru dari sekolah lain dengan webinar berbagi praktik baik melalui PMM. Yang kelima, membuat evaluasi dan kontrol pada murid setelah melakukan penerapan segitiga restitusi. Yang keenam, meminta umpan balik dari kepala sekolah, rekan sejawat, guru, dan orang tua setelah pelaksanaan penerapan segitiga restitusi, dan diakhiri dengan melakukan refleksi tindak lanjut. Dukungan yang dibutuhkan. 1. Alat dan bahan seperti laptop, LCD, speaker audio yang dibutuhkan pada saat diseminasi atau webinar. Yang kedua, kepala sekolah dan pemangku kepentingan yang memberikan dukungan dan penanggung jawab pelaksanaan untuk mewujudkan penerapan segitiga restitusi. Yang ketiga, guru dan rekan sejawat dalam lingkungan sekolah untuk mewujudkan penerapan segitiga restitusi. Yang keempat, guru dan murid berkolaborasi dan murid sebagai pembelajar menjadi pusat dari penerapan segitiga restitusi. Dan yang kelima, orang tua untuk mewujudkan pembiasaan positif dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Ini adalah undangan dari komunitas belajar dari SMPN 1 Surian, yaitu komunitas belajar Sawargi, yaitu berbagi praktik baik yang dilakukan oleh beberapa orang dari guru sekolah kami, yaitu termasuk saya, yaitu mengenai penerapan segitiga restitusi. Nah, ini adalah daftar hadir yang mengikuti webinar di komunitas belajar berbagi praktik baik. Alhamdulillah diikuti oleh guru-guru dari perwakilan seluruh guru yang ada di Indonesia.
alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Bapak kepala sekolah SMP Negeri 1 Durian yang saya hormati, rekan-rekan guru SMP Negeri 1 Durian yang kami hormati, dan para peserta webinar berbagai praktik baik di komunitas belajar Tawardi SMPN 1 Durian. Tidak lupa salawat dan salam marilah kita juga limpahkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua yang hadir mendapat syafaat nanti beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, para peserta webinar yang saya hormati, izinkanlah pada kesempatan siang ini kita membacakan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Kepala SMP Negeri 1 Durian, yang ketiga pemaparan praktik baik. Pemaparan yang pertama nanti oleh Ibu Marista Anissa Nur. Pemaparan yang kedua yaitu Bapak Suryanullah. Pemaparan yang ketiga yaitu Bapak Dani Permadi. Pemaparan yang keempat yaitu Bapak Maulana Nugraha. Pemaparan yang kelima yaitu Bapak Ahmad Fikri. Dan acara yang kelima yaitu doa dan duduk. Marilah kita buka acara webinar ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acara kita pada siang ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala SMP Negeri 1 Durian, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadana wa la tawakkala illa 'alal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala selama ini memberikan pada kita sehat walafiat, panjang umur dan berkah selalu bagi kita semua. Bapak Ibu wabil khusus pengajar SMP Kuliah serta peserta webinar yang sudah masuk di webinar ini, mudah-mudahan semuanya berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada seluruh staf juga yang telah ikut di webinar ini. Mudah-mudahan paparan yang nanti akan diberikan pada kita ada manfaatnya dalam kelompok belajar ini, yaitu suatu literasi untuk peserta didik, membajukan anak didik kita berbagai macam cara supaya peserta didik kita berada dalam pesat kemajuan dalam belajarnya. Kemudian tak lupa kepada pemateri yang nanti akan memaparkan materi-materinya, semoga bisa berjalan dengan lancar dan peserta webinar bisa mencerna dengan baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan hari ini kita berjalan dengan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih pada Bapak SMP Negeri 1 Durian yang telah memaparkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, guru-guru hebat dari semua yang ikut ingin hari ini, terima kasih sudah bisa menghadiri berbagi praktik baik ya, khususnya dalam pengamalan saya
mengikuti CGP mengenai demonstrasi konseptual budaya positif penerapan segitiga restitusi. Di mana segitiga restitusi ini segitiga restitusi ini merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen 2004. Di mana segitiga yang dimaksud segitiga di sini adalah merupakan suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dimulai dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas yaitu berdasarkan prinsip pembuat kesalahan dalam bagian dari proses pembelajaran, yaitu dengan cara menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Ya. Validasi tindakan yang salah yaitu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan menggeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, juga mengenali dan mengakui kebutuhan murid, akan memperbaiki hubungan dengan murid. Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan, di mana menanyakan keyakinan itu murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik dan juga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Dalam contoh kasus ya yang sudah saya terapkan di murid yaitu mengenai laporan dari guru matematika yang ada di sekolah kami, yaitu Pak Samsudin, bahwa Satria sering ketahuan tidur saat proses pembelajaran. Bagaimana kita cara mengatasi masalah tersebut? Awal mula kita datangi atau kita panggil Satria atas dasar laporan dari Pak Samsudin yang tadi. Setelah saya panggil, Satria ditanya sama saya, "Satria, tahu nggak kamu kenapa kamu dipanggil ke sini?" "Oh, tidak tahu, Pak." Kayak gitu. Terus saya jelaskan, "Satria, saya mendapat laporan bahwa dari Pak Samsudin kamu tidur di kelas." "Oh iya, Pak, tidur di kelas." Nah, itu adalah menyatakan validasi ya. Yang selanjutnya saya tanya lagi ke Pak Satria, "Satria, kamu tahu nggak bahwa tidur di kelas itu salah?" "Iya, Pak, saya tahu bahwa tidur di kelas itu salah." "Itu kalau tidur di kelas keyakinan kelas kita atau bukan?" "Iya, Pak, saya telah melanggar keyakinan kelas." "Oh iya, Satria, kalau begitu kamu sebenarnya kalau tidur saja itu tidak salah, tapi yang masalahnya itu kamu tidurnya di kelas pada saat jam pelajaran juga. Nah, itu menandakan kamu itu telah mengindahkan daripada keyakinan kelas yang telah kita sepakati." Nah, oleh karena itu, gimana Satria? Kenapa kamu? Saya tanya lagi pada Satria, "Ya, kenapa kamu tidur di kelas? Kenapa kamu bisa sampai tidur di kelas?" "Oh iya, Pak, saya karena pesantren, banyak kegiatan di pesantren, terus sampai saya jaga malam sampai malam." Terus saya bilang ke Satria, "Itu kira-kira kalau jaga malam sampai jam berapa?" "Sampai jam 1 malam, Pak." "Nah, itu bisa nggak kira-kira di rolling antara umur yang lebih kecil dengan yang umur yang lebih besar, dibagi shift bisa?" katanya. "Oh, bisa saja, nanti saya bicarakan di pesantren dengan pihak Rois," katanya seperti itu. Nah, dari sana kita lihat bahwa dia menggali sendiri masalah yang dia punya, ya, lalu diselesaikan sendiri dengan
sendirinya dan kita mulai menggali daripada menyelesaikan masalah atau mencari solusi daripada masalah yang dia alami. Contohnya, saya menggali lagi, gimana Satria caranya supaya kamu tidak tidur di kelas lagi, coba kira-kira apa? Oh iya Pak, nanti saya akan izin pada rois atau pengurus untuk jaga piket lebih awal biar bisa tidur lebih cepat, kata Satria kayak gitu. Kebetulan videonya ada, cuma saya tidak tampilkan, tapi persis jawabannya seperti itu. Nah, setelah itu Satria saat itu kira-kira gimana Satria mencari solusinya? Ya, dia mengatakan seperti itu, mengatakan dia bakal tidur lebih awal, bakal izin pada pihak rois yang ada di pesantrennya sehingga tidak mengganggu pada saat proses pembelajaran, dia tidak tidur di kelas lagi. Terus gimana lagi Satria menanggapi daripada laporan Pak Sam? Terus Pak Satria menjawabnya sendiri, ya Pak, saya salah, saya akan minta maaf kepada Pak Samsudin bahwa dia telah tidur di dalam kelas. Ya sudah, saya bilang terima kasih kamu telah menyadari kesalahan kamu dan kamu telah bisa menyelesaikan permasalahan kamu sendiri. Nah, dengan itu kita belajar bahwa segitiga restitusi itu dengan cara kita tidak semata-mata menyalahkan anak atas atas semua kesalahan yang dia lakukan, ya. Jadi kita bisa menggali sendiri kesalahan dia dan bisa menyelesaikannya dengan ia sendiri dan dibantu, didorong atau dibimbing oleh kita sesuai dengan yang dikatakan Ki Dewantara, yaitu menuntut, di mana kita akan menuntut penyelesaian masalah atas masalah mereka sendiri. Nah, terus ada lagi kasus yang kedua, yaitu mengenai laporan dari piket OSIS bahwa Rizky sering sekali terlambat datang ke sekolah, ya, dan tidak menjaga kerapihan rambutnya. Sebenarnya pada permasalahannya hampir sama, yaitu sama ditanyakan dulu tadi seperti itu, lalu penyelesaiannya hampir sama, tadi menggali dulu identitasnya, kenapa dia bisa seperti itu, karena dia main HP, pulang larut malam sampai jam 11 sehingga dia kesiangan, datang ke sekolah pun kesiangan. Bagaimana caranya? Dia bakal tidur lebih awal, terus menjaga segitiga restitusinya itu sendiri. Di akhir saya mengatakan bahwa ya udah, saya bakal koordinasi dengan orang tua kamu supaya saling menjaga, antara saya menjaga kamu di sekolah atas konsekuensi kamu telat datang, ya. Terus orang tuanya juga dihubungi dan sama-sama saling mengontrol. Saya mengontrol di sekolah, orang tuanya mengontrol di rumah supaya anaknya datang ke sekolah tidak terlambat. Juga tentang menjaga kerapihan rambut atau kedisiplinan. Dan dia juga mengaku yaitu tidak mengindahkan keyakinan kelas tentang menjaga kedisiplinan atau kerapihan rambut, dan itu kedisiplinan satu lagi tentang sering telat datang ke sekolah. Itu penyelesaiannya hampir sama, yaitu mengenai kesadaran dia bahwa dia telah melakukan kesalahan dan penyelesaiannya dijawab oleh dia sendiri. Dan kalau sudah dijawab dia sendiri, berarti dia bisa komitmen dengan apa yang dia katakan. Kita menggali terus komitmen yang dia inginkan, yang murid inginkan. Jadi secara tidak langsung itu adalah keberpihakan pada murid. Jadi di mana ada murid yang membuat kesalahan itu tidak kita langsung memarahinya, tapi diselesaikan, ya. Kalau bisa secara individu saja, face to face antara murid dengan kita, supaya kesalahan yang dia lakukan itu tidak orang lain tahu, sehingga kita saja yang tahu dengan murid tersebut. Jadi sehingga tidak membuat murid tersebut malu. Nah, jadi bisa diselesaikan dengan diskusi dan mencari solusi. Nah, itulah fungsi dari segitiga restitusi yang saya laksanakan di sekolah. Terima kasih. Mudah-mudahan tidak puas dengan penjelasan yang saya berikan. Semata-mata saya mengamalkan apa yang saya dapatkan dari
pendidikan calon guru penggerak. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan partisipasinya. Mudah-mudahan menjadi guru hebat dan menjadi pendidik hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satria, Ya Pak, kamu tahu nggak kenapa saya panggil ke sini? nggak tahu Pak. Oh, itu saya mendapat laporan katanya kamu itu suka tidur di kelas. Itu kayak kenapa kamu tidur di kelas? Katanya kata Bu itu pelajaran matematika kamu tidur di kelas tadi. Kenapa kamu tidur di kelas? Karena ngantuk Pak. Kenapa bisa kamu kayak gitu? Karena ada kegiatan di pesantren. Iya Bapak tahu kamu pesantren juga kan ya. Itu kegiatannya gimana sih? Apa aja sih kegiatan di pesantrennya? Ngaji sama jaga malam. Ngaji sama jaga malam. Itu kira-kira jaga malam sampai jam berapa? Jam 1:30. Setengah satu. Kalau umuran kamu sih setengah satu udah malam banget ya. Kalau menurut Bapak, kalau bisa, kalau ada tingkatan SMA di pesantren, bisa nggak kalau kira-kira di pesantrennya di rolling misalkan dari jam 9 sampai jam 10 misalkan sama kamu yang anak SMP, atau yang dari jam 10 sampai jam 1 sama anak SMA atau yang tingkatannya lebih tinggi. Kira-kira bisa nggak kayak gitu kamu saranin ke sana? Ya udah, kalau bisa berarti nanti di itu aja lah ya. Nah kira-kira kamu tuh tahu nggak kita punya keyakinan kelas? Tahu. Apa keyakinan kelas kita? Nggak boleh tidur di kelas. Iya. Kalau nggak boleh tidur di kelas, ya berarti itu yang harus kita lakukan ya. Jadi tiap mata pelajaran tidak boleh tidur di kelas ya, karena itu bukan hanya mata pelajaran matematika saja ya, bukan mata pelajaran pasam aja yang katanya kamu tuh tidur, tapi pelajaran yang lain juga. Soalnya kamu kan ya, saya tahu pelajaran kegiatan di pesantren banyak ya, sampai malam ngaji. Kalau subuh-subuh kira-kira bangun jam berapa? Jam 4. Jam 4. Nah itu dibangun jam 4 bisa ya, pulang bangun jam 4 bisa. Tapi di sekolahnya ya itu mah nggak boleh tidur ya. Ya kita kan waktunya belajar. Nah gimana kamu caranya memperbaiki supaya kamu nggak tidur di kelas? Tidur lebih awal. Tidur lebih awal, oke. Tidur lebih awal, terus apa lagi? Yang tadi saya sampaikan, bisa nggak kira-kira di rolling di pesantrennya supaya anak yang lebih rendah jaga malamnya tidak terlalu malam, bisa nggak kira-kira? Bisa lah ya. Nah itu. Jadi kan kita punya keyakinan kelas nih. Nah maka keyakinan kelas yang kita sepakati ini harusnya kita indahkan, ya kita laksanakan dengan baik supaya keyakinan kelas yang kita buat ini bersama-sama bisa berjalan dengan baik. Terus apa yang akan kamu lakukan sekarang? Akan minta maaf ke Pak Samsudin. Iya, terima kasih ya. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat kamu, buat saya sendiri, dan buat teman-teman kamu yang lain, supaya di kelas kita tetap menjalankan keyakinan kelas kita, ya, seperti tidak tidur di kelas, terus tidak makan saat belajar. Nah, itu kan harus disepakati ya. Terima kasih Satria, sok silakan untuk kamu minta maaf pas sama apa yang kamu sampaikan ya. Sok mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Dwi Prasetyo.
Terima kasih kepada Bapak Fikri karena tidak memarahi saya ketika mempunyai masalah, melainkan mengajak diskusi untuk menemukan solusi. Saya tidak akan tidur di kelas lagi. Terima kasih Bapak. Rizky sehat? Bapak, Alhamdulillah. Kenapa Bapak panggil kamu ke sini, tahu nggak? tahu Pak. Kata informasi ya dari yang dekat anak-anak OSIS lapor ke Bapak, kan Bapak wali kelas kamu ya. Nah, kamu itu sering terlambat ya. Dan juga rambutnya itu tidak rapi. Menurut kamu terlambat dan rambut tidak rapi atau berpenampilan tidak rapi itu kesalahan atau enggak? Nah, kalau tahu kesalahan, kenapa dilakukan? Ya. Nah, semua orang berhak ya, atau semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Setiap orang pasti, tidak mungkin seseorang tidak pernah berbuat salah, termasuk Bapak. Tapi bagaimana caranya kesalahan itu bisa kita perbaiki dari apa yang sudah kita lakukan. Oke. Nah, kamu tahu bahwa terlambat sama rambut tidak rapi itu kesalahannya. Oke. Kamu tahu keyakinan kelas kita kan? Tahu. Apa aja salah satunya berkaitan dengan kamu? Harus berpakaian rapi Ya. dan juga harus Apa? rapi rambutnya Tadi satu lagi apa? sama Telat? masuk. Iya. Nah, itu nggak boleh. Ya. Telat masuk itu berarti kamu tuh melanggar atau tidak menyepakati kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang kita lakukan ya di kelas. Nah, bagaimana caranya kita mencari solusinya? Kenapa itu bisa terjadi pada diri kamu? Oke, saya mau tanya dulu, Bapak mau tanya dulu yang pertama dulu. Kenapa kamu datang terlambat ke sekolah? Karena sering main malam dan pulang jam sekolah. Kira-kira ngapain aja kamu sampai pulang jam 11 malam? Saya nonton bola sama main HP. Nonton bola sama main HP. Tapi ibu kamu nggak nanya ini? Enggak. Ya. Oke, kalau ibu nggak nanya ini. Nah, tapi kira-kira bisa nggak kamu datang ke sekolah lebih cepat daripada yang biasanya? Bisa nggak? Bisa nggak? Dengan cara apa? Cara tidak pernah ada lagi dan tidak main pulang malam. Pulang malam. Ya. Selain dari pulang malam, berarti harus tidur Dari awal. Iya, berarti harus tidur lebih awal. Nah itu yang Bapak harapkan. Ya. Kira-kira kamu membuat kesalahan ini menyesal atau enggak? Belum menyesal Pak. Menyesal. Kalau menyesal, ya berarti kamu terima kasih ya. Kamu sudah ada rasa bersalah daripada apa yang kamu lakukan. Nah, kamu yang disebutkan tadi, kamu bakal tidur lebih awal, tidak akan pulang. Nah, itu harus selalu continue tiap hari. Kalau kamu tidak tiap hari, ya, maka bakal terulang lagi. Nah, oleh karena itu Bapak bakal kerjasama dengan orang tua kamu, kan ada di kontak Bapak ya, sudah satu grup di wali kelas, di grup wali kelas orang tua kamu semuanya. Nanti saya bakal japri ibu atau bapak kamu sesuai nomor HP yang ada di grup, nanti suruh bisa mengawasi kamu di rumah. Jadi nanti ada koordinasi saya sama bapak sama orang tua kamu di sana supaya bisa mengawasi kita. Dan saya tambahan lagi, kalau rambut rapinya kira-kira mau digimanain ini satu lagi supaya rambutnya rapi, mau digimanain? Dicukur. Kapan dicukurnya? Kalau Hah? libur Pak, Kenapa harus libur? yang biar cukurnya nggak ada
Biar ada apa? Ada waktu. Kenapa nggak sekarang pulang sekolah? Emang nggak bisa? Bisa. Bisa Pak. Bisa. Oke. Kalau lebih baik pulang sekolah aja ya, supaya kamunya lebih ganteng, lebih menarik dilihat orang, lebih rapi ya. Saya juga bakal koordinasi tentang rambut kamu itu ke orang tua kamu ya. Saya peringatkan untuk satu kali lagi, rambut sama siapa? Sama terlambat kamu tuh. Datang harus tepat waktu. Dan karena kamu jauh, saya juga ngerti ya, kamu jauh ke sekolah. Makanya kamu harus berangkat juga lebih awal. Oke, terima kasih. Sok, mangga Aina lakukan pembelajaran lagi di kelas. Ya, sok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fadila. Terima kasih kepada Pak Fikri tidak memarahi saya ketika saya ada masalah, melainkan mengajak diskusi untuk menemukan solusi. Saya tidak akan terlambat lagi dan akan berpenampilan rapi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surenolo Araniri, guru penggerak angkatan 7. Saya mengucapkan selamat kepada CGP atas nama Ahmad Fikri Majan SPD yang telah melaksanakan aksi nyata diseminasi segitiga restitusi yang terdiri dari mengidentifikasi identitas, validasi tindakan, dan keyakinan diri sendiri. Ini sangat diperlukan sekali kepada siswa agar mereka memiliki kepercayaan diri dan meyakini bahwa tindakannya itu salah dan bisa untuk memperbaiki dirinya ke masa yang akan datang. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Bapak Ahmad Fikri Majan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Tetap semangat.